Loh, engkau kan mengirim utusanmu untuk mengajar di kota kami. Iya, tapi ajarannya teologi berkat, bukan pengenalan akan Tuhan. Makanya Yesus ngomong, aku tidak mengenalmu. Lah kowe enggak berusaha mengenal aku kok. Maka ketika dia mau masuk, aku ora kenal kowe. Ngono. Karena bukan pengenalan akan Yesus yang diajarkan. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di Matius 24 ayat 38 sampai 40. Tema firman Tuhan hari ini adalah bahtera akhir zaman. Matius 24 ayat 38 sampai 40. Saya minta satu orang untuk membacakan. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya, firman Tuhan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang bahtera akhir zaman. Dalam firman Tuhan yang dibaca tadi, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu digambarkan juga seperti pada waktu zaman Nuh. Nuh membangun bahtera pada waktu itu karena apa? Karena akan datang air bah. Demikian juga di akhir zaman juga akan datang air bah. Cuman bentuk air bahnya berbeda. Kalau pada zaman Nuh air bahnya memang air, di akhir zaman nanti air bahnya adalah penyakit sampar. Makanya di ayat 40 tadi dikatakan bahwa pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang seorang akan kena air bah atau kena penyakit sampar, dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau pada zaman Nuh kan cuman keluarganya Nuh yang masuk ke dalam bahtera yang tidak kena air bah. Nanti di akhir zaman itu bahteranya itu enggak cuman satu. Bahteranya itu banyak. Tapi yang masuk itu sedikit. Nah, tinggal kita cari tahu. Kalau di zaman Nuh bahteranya adalah kapal, kalau di zaman akhir ini bahteranya apa? Terus apakah kita sudah mendirikan bahtera? Karena apa fungsi bahtera ini? Nah, tentu kita ingat waktu kemarin kita semua kena yang namanya wabah COVID-19. Nah, itu adalah salah satu air bah. Dan ini sudah diprediksi lagi akan ada wabah yang lebih berbahaya dari COVID-19, yaitu disease X, yang katanya 20 kali lebih mematikan daripada virus corona. Nah, tentu kalau kita ingin enggak kena lagi, tentu kan kita harus cari solusinya. Lah solusinya apa? Nah, ini di dalam Alkitab, menurut Alkitab, kan di sini dikatakan bahwa pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang satu akan dibawa, yang satu akan kena wabah, yang satu enggak. Nah, tentu yang kena ini adalah orang yang tidak mendirikan bahtera. Tetapi orang yang sudah masuk ke dalam bahtera, dia enggak kena air bah, dia enggak kena penyakit sampar. Nah, tinggal sekarang kita cari tahu, lah terus bahteranya apa, kita mendirikan apa. Nah, kita sekarang akan lihat bahtera akhir zaman umat perjanjian baru itu ada di Wahyu 11 ayat 1. Saya minta satu orang bacakan. Wahyu 11 ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya.
Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya. Apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya. Tentu Bapak Ibu akan berpikir meteran, ya kan? Karena ini kan disuruh membangun ini. Suruh bangun apa? Bangunlah dan ukurlah. Apa yang diukur? Bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Bait suci, mezbah dan mereka dan orang yang beribadah di dalamnya. Kita disuruh ngukur. Berarti di sini kita suruh bangun apa? Bait suci, mezbah, atau orang yang beribadah di dalamnya. Nah, ini kan kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu adalah penglihatan Yohanes. Yang namanya penglihatan itu jangan langsung diterjemahkan secara harafiah. Jadi banyak juga pengajar yang menerjemahkan ini, wow ini berarti pembangunan bait suci, nanti bait suci ketiga akan didirikan lagi di Yerusalem. Karena dia itu nggak ngerti yang namanya penglihatan Tuhan, itu biasanya polanya itu selalu sama. Jadi pakai lambang, bahasa lambang, jadi jangan langsung diterjemahkan langsung. Dan ini kadang ada nabi-nabi palsu juga ikut-ikutan model-model seolah-olah aku dibawa ke surga. Terus di sana Tuhan berkata, tahun depan akan terjadi krisis keuangan. Maka Bapak Ibu sekarang harus berjaga-jaga. Itu positif nabi palsu. Karena yang namanya penglihatan Tuhan itu polanya sama. Daniel pakai penglihatan. Fir'aun saja di zaman Yusuf pakai penglihatan, nggak tahu artinya kan Fir'aun. Terus ada yang diberi karunia untuk mengartikan arti, yaitu Yusuf. Raja Babel Nebukadnezar diberi penglihatan. Pakai lambang, nggak ada yang tahu artinya. Siapa yang tahu artinya? Yang diberi karunia roh Daniel. Daniel sendiri dapat penglihatan, itu pun Daniel nggak ngerti artinya. Nah ini Yohanes dapat penglihatan, ditulis dalam kitab Wahyu. Allah berpesan, janganlah engkau memateraikan isi-isi dari kitab Wahyu ini. Jadi artinya tidak diterangkan secara langsung. Makanya nanti Allah akan memberikan di akhir zaman hikmat untuk mengartikan penglihatan ini. Jadi kalau kita terapkan bait suci itu adalah bait suci Salomo yang nanti akan berdiri lagi di akhir zaman, itu enggak pas. Karena itu sama saja menilai firman Tuhan ini dari fisik, dari diserangkan secara harafiah. Tetapi pengertiannya kita harus dengan mata rohani untuk melihat. Tinggal kita lihat bait suci sekarang umat perjanjian baru itu apa. Kita lihat dulu Lukas 21 ayat 6, silakan dibaca. Lukas 21 ayat 6. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu pun akan dibiarkan tergeletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Iya. Ini ayat, ini kalau bahasa nabi palsunya dicomot. Ya ini saya pakai bahasa nabi palsu lah. Untuk mempertegas bahwa Wahyu 11 itu tidak berbicara tentang bait suci yang didirikan, bangunan fisik, maka saya comotkan dari Lukas 21 ayat 6. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ini yang dilihat oleh murid-murid bait suci pada waktu itu. Yesus berkata bahwa akan datang harinya bait suci yang di Yerusalem itu tidak ada satu batu pun yang terletak di atas batu yang lain. Sekarang masih ada enggak? Tinggal sisanya tembok ratapan.
Nah kalau Yesus ngomong tidak ada satu batu pun, lah mungkin akhir zaman malah justru tembok ratapan pun itu akan hilang. Tapi orang banyak mentafsirkan besok akan didirikan lagi di sana. Nah itu dia bukan penganut Kristus. Karena bait suci perjanjian baru itu adalah tubuh Kristus, bukan lagu bangunan fisik. Nah, berarti kan kita sudah mulai tahu. Berarti bahteranya di akhir zaman kita disuruh mendirikan bait suci. Bait suci adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu apa? Nah, 1 Korintus 12 ayat 27. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Iya, siapa ini? Jemaat. Kalau di dalam kisah ini dikatakan kepada jemaat Korintus kan, kamu semua adalah tubuh Kristus, jemaat, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Berarti di dalam kitab Wahyu 11 itu memerintahkan penglihatan kepada Yohanes, terus Yohanes menuliskan untuk semua jemaat. Untuk supaya kita itu mendirikan gereja Tuhan, menjadi jemaat Kristus. Nah, caranya gimana? Ayat 13. 1 Korintus 12 ayat 13. Ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Iya. Berarti untuk mendirikan bait suci perjanjian baru, berarti kita harus menjadi satu tubuh dengan Kristus. Karena bait suci adalah Kristus itu sendiri. Kristus adalah kepala. Dan setiap orang yang mau dibaptis, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak ataupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Berarti kita harus mempunyai persekutuan yang satu roh, yang seia, sekata, sehati, sepikir. Lah kalau enggak sehati sepikir gimana? Loh kan kita sekarang sudah punya gereja. Lah kak ini kok di akhir zaman kok disuruh mendirikan gereja lagi? Bingung enggak Bapak Ibu? Nah, coba kembali ke Wahyu 11 tadi ayat 2, baca ayat 2 saja. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Kita disuruh mendirikan bait suci. Perintahnya adalah bangunlah dan ukurlah bait suci. Kalau kita mau bangun bait suci berarti bait sucinya sudah ada belum? Bapak Ibu mau bangun rumah, rumahnya sudah ada apa belum berarti? Belum kan? Tapi di Wahyu 11 ayat 1 ini aneh. Dengarkan Bapak Ibu. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Nah, berarti kan sepertinya sudah ada bahannya. Loh, tapi kok suruh mendirikan lagi? Nah, ukurlah bait suci Allah, terus apalagi yang diukur? Mesbah, terus dan mereka yang beribadah di dalamnya. Kan berarti ini tidak berbicara tentang ukuran ini. Ini berbicara tentang ukuran rohani. Nek cara pujian iki selidiki aku, lihat hatiku. Nah itu diukur. Jadi Bapak Ibu, benar Bapak Ibu sekarang punya gereja. Tetapi ya, Bapak Ibu di akhir zaman harus mendirikan bait suci lagi. Diukur, dilihat. Bapak Ibu lihat di antara saudara seiman mana yang benar-benar mau mempersembahkan. Mesbah itu kan berkata tentang persembahan. Orang yang mau mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan dan mana yang enggak. Kenapa kita disuruh mendirikan lagi di akhir zaman? Ayat kedua tadi dikatakan bahwa tetapi kecualikanlah pelataran
bait suci yang di sebelah luar. Bait suci ini kan gambaran yang di atas, tempat yang di atas. Ini ada ruang maha kudus. Ini tempatnya Allah. Tempatnya firman Allah, Yesus, terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun bisa ke tempat ini. Jadi kalau ada pengajar ngomong, nanti kita masuk surga itu tergantung kadar kekudusan, itu enggak mungkin. Karena tak seorang pun telah naik ke surga, dialah satu-satunya yang berada di terang yang tak terhampiri, yaitu firman-Nya Allah. Terus kita di mana? Di bawahnya itu ada ruang para imam, yaitu ruang kudus. Di bawahnya lagi ini yang dikatakan pelataran. Ketika Yesus mati dan bangkit, ini tirai. Ketika Yesus mati, bangkit, tirai ini terbuka. Terus Yesus masuk ke sini. Jadi antara pelataran dan ruang kudus ini gandeng. Sampai kapan? Nah, ini nanti akan ada masanya tirai ini tutup lagi. Makanya ketika orang di zaman gereja, ini posisinya kan seperti ini. Kalau zaman perjanjian lama di sini ada imam. Sekarang imam setelah Yesus mati bangkit mencurahkan Roh Kudus, orang sudah nggak butuh imam lagi karena apa? Tirai terbuka. Jadi yang di sini langsung nyampe Yesus. Kalau zaman perjanjian lama, tirai tertutup, jadi di sini ada imam lagi, imam besar di sini. Makanya untuk orang datang kepada Allah lewat imam pada zaman perjanjian lama. Zaman perjanjian baru, tirai terbuka, orang nggak butuh imam. Jadi masing-masing ini bisa menjadi imam. Kamulah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih. Tetapi di masa menjelang masa zaman baru, ini tutup lagi. Siapa yang masuk di sini? Nah, inilah yang dikatakan pelataran luar. Nah, inilah yang dikatakan zaman pemisahan, lalang dan gandum. Jadi yang gandum-gandum ini akan dimasukkan ke sini. Yang lalang-lalang berdiri di luar. Nah, tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya. Enggak usah diukur manusia yang datang ke gereja suam-suam kuku. Enggak usah diajak membangun bait suci. Karena apa? Enggak mau mereka. Nah, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya. Siapa yang menginjak-injak? Berarti akan ada yang menginjak-injak di sini. Ini kan gereja sebenarnya. Gereja, tapi pada zaman setelah Yesus kan tirai terbuka. Jadi semua orang di sini bergereja. Tapi di akhir zaman ini diperintah dirikan bait suci lagi. Ukur mereka yang beribadah di dalamnya mana yang benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ajak membangun, ajak mempersembahkan, kan dari tadi mesbah berarti mempersiapa yang orang-orang yang mau mempersembahkan karunia yang dia miliki untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena keselamatan orang Kristen adalah bukan yang berseru-seru, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, akan terjadi pemisahan di akhir zaman, tutup. Nah, yang di luar ini mereka akan dibiarkan bangsa lain menginjak-injak gereja di akhir zaman. Terus bangsa-bangsa lain yang menginjak gereja ini siapa? Makanya ada firman Tuhan kan ngomong pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Nah ini nabi-nabi palsu akan berkuasa di akhir zaman di dalam gereja. Karena apa? Karena di pelataran yang luar ini orangnya enggak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Walaupun di sini ini dapat gedungnya, gedung gerejanya, justru yang di sini enggak dapat gedungnya, tapi tetap saja yang di sini yang disebut gereja. Yang di sini cuman gedungnya saja gereja tapi orangnya enggak, pelataran luar. Nah, kita sekarang lihat
siapa saja yang berdiri di luar ini. Lukas 13 ayat 25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Iya, jika tuan rumah, nah ini tuan rumah Yesus yang berada di ruang Maha Kudus, telah bangkit, telah turun ke sini. Makanya di nubuatan kita Wahyu, anak domba berdiri di Bukit Sion, anak domba bangkit. Ngapain dia berdiri di Bukit Sion? Mau menutup pintu. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar. Tirai ditutup. Kamu akan berdiri di luar, mengetok-ngetok pintu sambil berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Loh, kok iso sopo iku sing kok Yesus enggak tahu dari mana dia datang? Baca ayat bawahnya 26. Maka kamu akan berkata, "Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Tetapi ia akan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Nah, yang di luar ini mau masuk, kan ngomong, "Loh, aku kan makan dan minum di rumahmu, loh aku kan perjamuan kudus di gereja. Loh, engkau kan mengirim utusanmu untuk mengajar di kota kami." Iya, tapi ajarannya teologi berkat, bukan pengenalan akan Tuhan. Makanya Yesus ngomong, "Aku tidak mengenalmu." Lah apa kowe enggak berusaha mengenal aku kok. Maka ketika dia mau masuk, "Aku ora kenal kowe." Ngono. Karena bukan pengenalan akan Yesus yang diajarkan. Jadi yang tidak bisa masuk itu bukan orang di luar, justru orang-orang yang tadinya di dalam gereja itu. "Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Dan jangan berpikir Bapak Ibu di dalam gereja terus yang masuk lebih banyak daripada yang enggak. Karena yang akan masuk sebagai siang sulung ini lebih sedikit. Makanya di zaman Nuh itu cuman berapa? 2 Petrus 2 ayat 5 saya akan baca. 2 Petrus 2 ayat 5. "Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu." Jadi Nuh ini mendirikan bahtera, enggak cuma mendirikan bahtera tok. Kalau orang bergereja enggak cuma bergereja tok. Tetapi jadi apa? Pemberita kebenaran itu, memberitakan kebenaran. Kalau zaman sekarang, akhir zaman, kita menjadi saksi, Allah menyatakan terang. Pergilah ke seluruh dunia. Jadi gereja harus punya misi. Kalau enggak punya misi, enggak bisa disebut gereja. Karena gereja itu adalah tubuh Kristus. Kristus punya misi. Pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain. Nah, ini keluarganya. Ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Jadi cuman keluarganya Nuh yang mau mendengarkan Nuh. Padahal Nuh ini sudah memberitakan bahwa akan terjadi air bah. Tapi orang tetap saja enggak mau ngikut Nuh. Berarti kan bukan salah Nuh. Nah, itulah Allah. Allah adalah kasih. Allah ingin menyelamatkan manusia, tetapi manusia diberi kehendak bebas. "Yuk, kalau kamu mau selamat ikut aku. Tapi nek kowe ora melu selamat ya aku enggak maksa, silakan." Nah, itu kasih, tidak memaksakan kehendak, memberi kebebasan. Nah, jadi ketika kita membangun bayi suci di akhir zaman, lo jemaatnya gur sethithik gur pitu kaya Nuh. Ya enggak apa-apa, justru coba Bapak Ibu baca Lukas 12 ayat 31 dan 32. Lukas 12 ayat 31 dan 32. Ya. "Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terus ayat berikutnya kan, "Janganlah takut, hai kamu." Siapa? Kawan. Nah, kawanan kecil inilah kawanan yang mendirikan bait suci. Karena apa Yesus ngomong, "Jangan takut, hai kamu kawanan kecil," walaupun kamu mau 2-3 orang berkumpul,
asal sehati sepikir sepakat meminta apapun, maka Allah hadir di tengah-tengah kamu. Apa dikatakan di ayat itu? Bapamu berkenan menyatakan kerajaan itu. Orang yang ramai mencari kerajaan Allah enggak ketemu, ternyata yang ketemu malah 2-3 orang yang berkumpul mendirikan bait suci. Karena kerajaan Allah itu didirikan. Tidak kita cari gereja terus di sana aku nemu kerajaan surga, enggak. Kerajaan Allah itu adalah menjadi tubuh Kristus. Kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Berarti kan butuh didirikan. Makanya Yohanes itu disuruh mencari sebuah tongkat untuk ngukur. Kita yang ngukur. Jadi kita mau mendirikan tubuh Kristus. Lah Bapak Ibu ngukur wong iki iso ora ya dijeki bangun. Ya kan? Lah kan di akhir zaman kita suruh ngukur kan. Kira-kira siapa yang bisa diajak membangun. Lah kalau Bapak Ibu datang aku ingin mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh loh. Datang ke gereja yang teologinya teologi berkat dunia. Semua orang ini pengen aja dapat berkat semua. Perpuluhan pengen supaya diberkati. Loh Bapak Ibu satu orang datang ke gereja itu pengen aku pengen sing pengajaran tentang Yesus, mengenal Yesus dengan sungguh. Ya Bapak Ibu nggak akan dapat di situ. Karena setelah diukur itu nggak ada yang sehati sepikir yang pengen membangun bait suci kebenaran. Maka kan orang itu harus kalau pengen membangun bait suci harus cari diukur orang yang beribadah di dalamnya. Kalau Bapak Ibu di gereja mungkin separuh itu mencari kebenaran, separuh itu mencari berkat dunia. Lah orang di dalam gereja itu kalau yang mau mendirikan bait suci cari jemaat masa ora yang jemaat blas yang mencari kebenaran, pasti kan ada. Nah, cari diajak yuk bangun rohani. Rohani ini bangkit sudah mau air zaman, sudah mau kena air bah. Dirikan bahtera di akhir zaman. Terus kapan Yesus menutup tirai ini? Karena ketika orang sudah enggak membangun bait suci, tapi ketika tuan rumah bangkit wis ditutupin itu wis telat kan? Nah, Wahyu 15 ayat 8. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir 7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu. Iya, berarti di zaman akhir dikatakan bahwa tuan rumah Yesus akan bangkit menutup pintu. Makanya di Wahyu 15 ayat 8 dikatakan bahwa dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ke-7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu. Jadi 7 malapetaka ini terjadi pada zaman baru, zaman antikristus. Maka berarti tutupnya kapan? Ya menjelang masuknya zaman antikristus. Ini tuan rumah akan bangkit nutup pintu. Ketika zaman antikristus sudah datang, orang baru mau bangun bait suci telat. Coba buka Matius 25 ayat 10. Baca Matius 25 ayat 10. Matius 25 ayat yang ke-10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Iya. Ini kan firman Tuhan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ada berapa orang di sana? 10 yang terlihat, yang enggak terlihat banyak. Nanti kita akan tahu. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, siapa ini yang pergi mau membelinya? Yesus datang, Yesus bangkit ke Bukit Sion. Ini ruang kudus terang yang tak terhampiri. Ketika mau masuk zaman akhir, zaman antikristus, Yesus bangkit, turun ke Bukit Sion. Nah, Yesus turun menutup pintu. Siapa yang bisa diizinkan masuk ke sini? Nah, 5 gadis bijaksana, karena mereka mempunyai minyak dan
pelitanya menyala. Yang 5 ngapain? Kan tadi yang 5 mau minta kepada kawannya. Tapi yang ini kan ngomong jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Karena ketika ini ditutup, tugas yang 5 ini kok ngomong kok nggak cukup, kan mungkin Bapak Ibu akan mikir lah pelit temen kan. Karena apa? Karena yang 5 bijaksana pun ini membawa pasukan. Baca ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Iya. Jadi seperti ini kisahnya. Jadi 10 gadis bijaksana ini sebenarnya ini gambaran gembala gereja. 10 ini. Yang 5 bijak, yang 5 bodoh. Ketika yang 5 ini enggak punya minyak dan enggak bisa masuk, yang 5 ini kan akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya. Nah akhirnya yang 5 ini yang enggak terang, ini cari minyak. Terus yang di belakangnya yang ngikut 5 gadis bodoh ini, inilah yang dikatakan mereka mempelai perempuan. Gadis-gadis yang lain ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu. Nah ini mempelai perempuan. Yang 10 ini yang dikatakan sahabat mempelai laki-laki. Kalau zaman sekarang ngomongnya iring-iring lah. Tukang iring-iring. Jadi ketika yang sahabatnya mempelai laki-laki yang bodoh ini pergi nyari minyak, pergi keluar cari minyak. Lah pengikutnya yang 5 gadis bodoh ini dia datang sendiri akhirnya ke sini. Ayat 11. Mau ngomong sama Yesus. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Apa kata Yesus? Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Aku ora kenal kowe, iki pengikutnya 5 gadis bodoh. Lah ngopo lah kowe pengajarannya orang kenalke tentang Yesus kok? Ya aku ora kenal kowe ngertine berkat. Kamu datang kepadaku bukan untuk mencari aku tetapi mencari roti. Datang ke gereja carinya mukjizat. Makanya Yesus ngomong lah aku ora kenal kowe. Karena kowe enggak berusaha mengenal aku. Nah berarti kan yang masuk ini cuman 5 gadis bijaksana dan pengikutnya. Makanya 5 gadis bijaksana ketika ditanyai, dimintai minyaknya, ya enggak cukup nggo aku nggo dan kamu dan untuk aku, karena aku tugasku ini memberikan minyak kepada sekutunya. Karena ini 5 gadis bijaksana ini berbicara tentang 5 gereja sebenarnya. Dan masing-masing tugasnya, ya kewajibannya ya di dalam gereja ini ya harus kenyang dulu kan. Sama saja misi, kita mau bermisi. Enggak mungkin misalkan gembala di gereja ini memberitakan kebenaran kepada keluar sementara yang di dalam kelaparan. Kan enggak mungkin. Justru harusnya di sini dibuat kenyang, maka dari sinilah bagaimana kisah dari jemaat di sini bisa menjadi berkat untuk jemaat di luar. Nah itulah misi Tuhan. Karena kita dipanggil bukan untuk mencari mukjizat Tuhan, tetapi kita dijadikan mukjizat bagi Tuhan. Sekarang alasannya, kan yang di sini juga percaya Yesus, tapi kenapa kok mereka tetap tidak diizinkan masuk ke dalam? Wahyu 3 ayat 16. Wahyu 3 ayat 16 dan 17. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Iya. Jadi ini alasannya kenapa di zaman akhir itu banyak akhirnya jemaat Tuhan itu yang enggak masuk. Jadi karena engkau suam-suam kuku. Siapa ini? Jemaat ke-7, jemaat terakhir.
Jemaat Laodikia, ini menggambarkan jemaat terakhir. Jadi karena engkau suam-suam kuku, ya suam-suamku kuku datang ke gereja cuman, ya yang penting aku duwe gereja. Sesuk nek Natalan aku iso merayakan, sesuk nek mati aku yang sing ngubur. Sesuk nek ada pernikahan, ada pendeta yang berkati. Lah itu namanya suam-suam kuku. Dia cuman hidup datang ke gereja untuk kepentingan pribadi, KTP. Dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi enggak bisa